Selamat datang di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan sosial non-profit yang diinisiasi oleh Think Tank Alter Kontak yang bertujuan membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya dalam menghadapi tantangan yang muncul karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Bersama saya, Karlina Lubis, yang akan memandu wawancara ini. Dan tamu kita hari ini adalah Mbak Vinda Anggidias, yang merupakan pemilik dari usaha di bidang kecantikan, khususnya bagian mata, yaitu bulu mata. Nah, biar lebih jelas, nanti kita langsung ajak ngobrol Mbak Vinda aja, dan kita sapa dulu Mbaknya. Sepertinya sudah bergabung dengan kita ini. Halo Mbak Vinda. Halo Mbak. Selamat malam. Ini malam soalnya ya, jadi selamat malam. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Bagaimana kabarnya? Ya, kita sehat. Bahagia kita bisa bertemu walaupun virtual ya. Kita manggilnya Mbak Vinda aja atau Mbak Tias atau apa ini Mbak? Tias juga boleh, Vinda juga boleh. Oke, kita Mbak Vinda aja ya, karena tadi udah kadung dipanggil Mbak Vinda. Mbak Vinda, ini biar yang menyaksikan dan yang mendengar ini boleh makin kenal dengan usaha yang Mbak jalankan. Tadi kan di introduksinya itu saya kasih secara umum aja ya. Ini Mbak Vinda boleh jelasin ke kita-kita yang mendengar ini, kira-kira ini usahanya di bidang apa, lalu khususnya bagian mana, dan sudah berapa lama, kira-kira seperti itu. Yuk, silakan Mbak. Ya. Bisnis yang saya jalankan saat ini yaitu pemasangan bulu mata atau sering disebut dengan eyelash extension. Nah, eyelash extension ini berupa penambahan bulu mata palsu di bulu mata asli seseorang supaya mata kita lebih on dan lebih kelihatan cantik aja. Nama usaha saya yaitu Eyelashes. Usaha saya ini terletak di Jelodran, Jambewangi, Secang, Magelang, dan usaha ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Buka pada awal tahun 2019 pas pertengahan puasa. Dalam usaha ini saya menyediakan 2 layanan kepada customer, yaitu customer bisa datang ke studio ataupun layanan home service. Dan saya juga memiliki partner kerja yang melayani home service, dan saya hanya melayani di studio saja. Oh, di studio ya. Oh, ada partnership juga dengan tim yang lain. Iya. Kalau Mbak Vinda sendiri dibantu berapa pekerja, Mbak? Ada berapa pegawai gitu yang membantu? Kalau di studio cuma saya saja, tapi kalau pelayanan home service cuma partner saya kerja itu cuma 1 orang. Oh, 1 orang ya? Oke. Jadi sejak tahun 2019, berarti itu pandemi belum ada, kira-kira gitu. Nah, Iya. Sekarang kan hanya jalan terus, lalu tanpa kita niatkan, tanpa kita minta, ternyata ada pandemi. Kalau nggak salah Maret awal gitu lah ya. Nah, itu pasti berdampak dong ya ke usaha yang kita jalankan. Nah, untuk pemasangan bulu mata yang sudah Mbak jalankan ini, apa Mbak dampak yang paling terasa ke usahanya setelah pandemi terjadi? Dampak pada pandemi ini tuh pada awal pandemi itu belum terasa. Nah, pas terasa adanya dampaknya ini tuh waktu akhir-akhir bulan ini, dari bulan September sampai Desember ini. Nah, sebenarnya pas awal pandemi malah banyak yang datang ke saya ingin pemasangan eyelash extension. Namun di tempat saya melakukan lockdown kurang lebih 2 minggu dan saya tidak membuka usaha saya kurang lebih 1 bulan. Namun di saat pertengahan puasa pada saat pandemi itu saya membuka usaha saya tadi dan menerima customer.
Tetapi ada syaratnya jika customer tersebut harus keadaan sehat dan juga saya juga menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menyemprot disinfektan setelah pemasangan berakhir. Gitu, Mbak. Oh, begitu. Justru awal-awal pandemi datang tidak terlalu berpengaruh pada pelanggan ya? Iya, Malah di malah pelanggannya itu selalu WA saya bilang, Mbak kapan buka? Nah, padahal di situ saya lagi parno-parnonya. Jadi saya memutuskan untuk tutup. Oke. Lalu yang lockdown tadi itu kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan RT RW setempat atau gimana, Mbak? Lockdown-nya itu kebijakan RT RW. Oh gitu. Jadi Ya. usaha yang ada di area itu memang tutup ya? Iya. Jadi sama sekali nggak ada orang luar datang ya ke area itu berarti? Oh, iya. Okay. Itu berapa lama waktu itu kebijakan lockdown lokalnya, Mbak? Kurang lebih 2 minggu, Mbak. Tapi saya itu tutup sudah 1 bulanan. Oke, jadi kebijakannya 2 minggu, Mbaknya tutup. 1 bulan itu sama sekali tidak ada penghasilan lah ya berkaitan dengan pemasangan bulu mata? Iya, tidak ada. Okay. Nah, kemudian akhirnya memutuskan, udah deh sudah 1 bulan tutup, itu gimana Mbak? Apa yang akhirnya memicu, kayaknya harus buka lagi deh? Biasanya kan pada hari-hari itu kan pertengahan puasa saya juga udah mulai buka karena hampir lebaran itu mesti banyak customer yang ingin terlihat cantik, jadi melakukan pemasangan airless dan akhirnya ya udahlah saya tak buka tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, ini ya tampak cantik di hari yang fitri ya? Iya. Jadi itu pemicunya, kayaknya kita harus respon nih, kita buka aja karena permintaan banyak gitu ya kira-kira Mbak. Lalu tadi kan Mbaknya cerita mulai September justru terasa ada dampaknya ke usaha Mbak Finda. Itu mengatasi dampak yang mulai terasa itu kira-kira strategi apa ya? Yang Mbak Finda itu mulai pikirkan, mulai Mbak lakukan gitu kira-kira strateginya apa Mbak? Mengatasi. Strategi yang saya lakukan itu dengan mengadakan potongan harga dan saya memberikan loyalty card. Jadi selama 4 kali treatment nanti keempatnya itu ada potongan harga sebesar 50.000. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi ada promosinya. Program promo lah ya. Gitu ya. Sejauh ini respon pelanggan gimana Mbak dengan program itu? Karena kan sudah banyak pesaing juga dengan persaingan harga, persaingan kualitas. Nah, tapi saya di sini alhamdulillah masih banyak customer yang dulu ke saya karena sudah tahu kualitas yang saya berikan walaupun harga di luar lebih murah, tapi banyaknya konsumen yang melihat kualitasnya. Oke, berarti pelaku usaha sejenis ini cukup banyak berarti di daerah Mbak ya? Iya. Oke, gimana itu Mbak Finda mengatasi persaingan usaha sambil terus mempertahankan pelanggannya itu gimana? Kira-kira tipsnya apa Mbak? Strateginya apa? Strategi untuk mempertahankan pelanggan itu yaitu saya mempertahankan kualitas pemasangan saya karena kan mesti tuh customer itu mesti bilang, Mbak, saya pasang di sana kok gatel. Nah, sedangkan di sini awet. Nah, jadi kan customer itu juga mengutamakan kualitas gitu. Jadi saya memberikan kualitas yang baik dan mempertahankan kualitas dan memperbaiki kualitas. Setelah itu saya memberikan loyalty card supaya orang-orang tertarik kepada program saya itu. Jadi melakukan pemasangan berulang-ulang. Jadi fokusnya pada maintain quality ya? Ya. Pertahanan kualitas, memperbaikinya bahkan maka pelanggan akan tetap ke kita, kira-kira gitu. Ya. Oke, dan apalagi Mbak Finda ini membarengi dengan penerapan protokol kesehatan,
lalu kualitasnya diperbaiki, tampaknya pelanggan makin banyak nih Mbak ya, tampaknya atau gimana ini? Perkiraan Mbak ini bakal makin banyak atau bagaimana? Sebenarnya itu karena adanya itu apa namanya protokol kesehatan itu sih tidak mempengaruhi daya tarik konsumen, tetapi ya itu ada suatu masalah karena banyaknya si pesaing, semakin ke sini semakin banyak orang menganggur dan ingin membuka usaha. Nah, rata-rata itu usaha yang booming ini kan itu ALS extension. Jadi orang-orang pada buka dengan membanting harga, tetapi kita tidak tahu dengan kualitasnya seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti ini ya, justru pelaku usaha di bidang ini tuh bertumbuhnya cepat ya? Ya, berkembang cepat. Dengan kondisi seperti itu, menurut Mbak Vinda, ini bagaimana gambaran extension bulu mata ini dalam 2 atau 3 bulan ke depan? Menurut Mbak Vinda gimana? Mungkin bisa berjalan, tetapi tidak seramai pada awal saya buka, sebelum ada pandemi juga. Karena adanya konsumen yang sudah loyal kepada pemasangan ALS extension ke saya. Gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi kita positif dan yakin bertahan ya? Iya, bertahan. Oke. Nah, kalau bisa menyebutkan gitu, kalau ditanya ini ke Mbak Vinda, 3 apa sih yang bisa dibantu berkaitan dengan usaha yang sedang Mbak jalankan? Dalam menjalankan usaha ini ada beberapa kendala, yaitu di mana lokasi studio yang kurang strategis, karena studio bertempatan di rumah saya. Nah, berhubungan saya masih kuliah, insya Allah akan mengembangkan usaha ini. Jadi setelah saya selesai kuliah, insya Allah saya akan menempatkan lokasi yang strategis supaya orang-orang tahu kalau ada tempat ALS extension yang mungkin dia menarik lah. Terus setelah itu dan setelah itu kurangnya SDM, di mana jika sudah buka tempat yang strategis mungkin akan bertambahnya customer. Dengan adanya pertambahan customer, yaitu akan memerlukan beberapa karyawan lagi. Namun susahnya mencari karyawan yang telaten, teliti, dan sabar. Karena dalam pemasangan ALS extension ini memerlukan ketelatenan dan kesabaran sesuai dengan teknik pemasangan yang benar, supaya pemasangan itu hasilnya rapi dan tidak menggumpal. Jadi nyaman di customer. Oke. Yang ketiga, Mbak? Yang ketiga itu ini meningkatkan kualitas, karena kan setiap suatu saat itu pasti adanya kualitas bulu yang lebih baik dan harganya mesti tinggi. Nah, sedangkan saya tidak akan menaikkan harga karena si pesaing kan sudah menurunkan harga dan saya tidak akan mungkin menaikkan harga tersebut. Oke, jadi berkaitan dengan lokasi, ya. Lalu SDM yang kompeten, terus harga ya, berkaitan dengan harga. Nah, dari 3 hal yang Mbak Vinda udah sebutkan, kira-kira kalau ditanya ini ya, siapa yang menurut Mbak Vinda paling bisa cepat memberikan bantuan di aspek yang tadi 3 hal Mbak sebutkan? Gimana, Mbak? Siapa yang kira-kira paling tepat membantu 3 hal yang sudah Mbak Vinda sebutkan tadi? Yang paling membantu itu sebenarnya sih customer ya, karena kan customer kalau sudah melakukan pemasangan kan mesti ada hasilnya kan, Mbak. Nah, hasilnya itu saya tabung dan membuka lokasi yang strategis. Jadi dengan hasil itu bisa mengembangkan usaha. Gitu aja sih, Mbak. Sejauh ini udah ngincer daerah mana, Mbak? Gimana? Sejauh ini udah ngincer lokasi mana nih untuk tempat usaha berikutnya? Saya sih ngincernya sih di pinggir jalan yang strategis.
Gitu aja, Mbak. Tapi udah mulai dicari-cari lah ya? Iya, insya Allah, Mbak. Oke. Sukses dengan pencariannya. Semoga usahanya berkembang terus. Terima kasih Mbak Vinda sudah rela atau ikhlas mengikuti wawancara ini dan berbagi cerita dengan semua pendengar yang bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua yang mendengar, semua yang menyaksikan. Jika ingin menghubungi Mbak Vinda langsung gitu ya, siapa tahu ada yang ingin lebih dekat dengan Mbak Vinda dan usahanya, tentunya bisa nanti menghubungi melalui link yang kami bagikan di deskripsi video ini. Saya juga mengajak semua orang yang menyaksikan untuk like video ini dan tentu saja subscribe ke platformnya kita, ke channelnya kita. Karena di channel ini kita akan membagikan lebih banyak cerita dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari seluruh bagian dunia yang berkontribusi pada wawancara kita. Terima kasih dan stay tune semua.